ke rumah sakit itu harus nunggu pembukaan 7. Wah, ini sangat gak bener banget ya bun ya. Kebayang dong, nahan kontraksi itu kan sakit banget dan lama banget, terus harus nunggu sampai pembukaan 7. Aduh, itu resiko untuk lahir di jalannya aja tuh itu udah besar banget, bahaya banget ya bun ya. Nah jadi di sini izin saya jelaskan sedikit ya bun ya, untuk melahirkan menggunakan BPJS itu sebenarnya bisa ya bun ya, cuma memang dilihat dulu ada indikasinya atau enggak gitu. Kalau misalnya melahirkan menggunakan BPJS, kalau setelah diperiksa oleh bidan atau dikonsulkan oleh dokter dan ternyata tidak ada indikasi yang mengharuskan bunda untuk melahirkan di rumah sakit, biasanya tidak bisa di cover oleh BPJS gitu ya bun ya. Nah, jadi harusnya lahir di mana? Harusnya di FKTP atau di Vaskes 1, di puskesmas, di bidan, atau di klinik yang menjadi vaskes pertamanya bunda, gitu sih. Nah, kalau misalnya ternyata nih selama kehamilan ditemukan indikasi misalnya posisinya sungsang, atau plasentanya letak rendah, atau darah tinggi, dan lain sebagainya yang mengharuskan bunda harus melahirkan di rumah sakit, biasanya sih dapat rujukan ya bun ya dari sebelum 37 minggu gitu. Nanti baru dicek lagi sama dokter di rumah sakitnya, direncanakan persalinannya seperti apa. Nah kalau misalnya untuk kasus kegawat daruratan, kayak misalnya nih ternyata udah dicoba melahirkan di puskesmas, ternyata pembukaannya tidak bertambah, atau misalnya ketubannya pecah duluan dan lain sebagainya, ada indikasinya dan harus dirujuk ke rumah sakit, itu juga bisa diklaim kok gitu. Jadi tidak harus menunggu pembukaan 7 dulu di rumah baru berangkat ke rumah sakit. Itu nggak benar banget ya bun ya, kasihan karena resikonya juga besar. Kita juga nggak tahu ya kalau misalkan selama proses persalinan itu tidak diperiksa kondisi janinnya seperti apa, itu kan sangat berbahaya juga sih. Jadi sarannya tetap dikonsultasikan dulu ke bidan atau ke dokternya untuk perencanaan persalinannya seperti apa, jadi tidak mendadak gitu sih. Oke, itu aja.